Halo sahabat-sahabat semua. Bumbong saya lagi gak ada tugas, gak ada kerjaan. Saya ingin sharing, ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya kita memanajemen impian agar impian-impian tersebut bisa tercapai. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah melihat YouTube motivasi, melihat film-film motivasi. Kata mereka, saya termotivasi sekali, saya punya impian yang besar sekarang, tapi saya harus mulai dari mana? Saya bingung. Saya harus melakukan pekerjaan apa saat ini? Memang memiliki impian adalah dasar utama apabila kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi kita tidak boleh berhenti pada di situ. Impian itu perlu dimanajemen. Impian perlu ditata supaya rapi. Ada impian, ada sikap, ada impian, ada tindakan. Memang tidak semua impian bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan kemana-mana. Langkah pertama yaitu kita harus menuliskan impian tersebut. Anda kalau memiliki impian, tulis impian tersebut pada sebuah buku khusus. Kalau di kampus saya, ini merupakan suatu hal yang wajib. Setiap mahasiswa harus memiliki dream mapping atau buku tentang impian-impian yang ingin diraih. Dari 100 orang yang menuliskan impian, sekitar 75% yang berhasil mewujudkan impian mereka. Jadi menuliskan impian ini sangatlah penting. Mengapa kita harus menuliskan impian? Yang namanya hidup itu kan pasti mengalami up down, kegagalan, hinaan, cemoohan, penolakan, dan lain sebagainya. Di saat kita mengalami hal tersebut, kita buka dream book kita lihat, kita ingat pernah menulis, saya ingin menghajikan orang tua, saya ingin punya rumah sendiri, saya ingin secepatnya ngelamar anaknya orang, saya ingin beli mobil yang mewah, saya ingin apa. Dan di saat Anda ingat pernah menulis tersebut, Anda akhirnya semangat lagi dan Anda bilang, yang terjadi sekarang hanyalah bumbu-bumbu kehidupan saja. Impian saya harus tetap terwujud. Akhirnya Anda move on lagi, Anda semangat lagi, Anda bangkit lagi, Anda fight lagi. Nah, itulah pentingnya Anda menuliskan impian. Manfaat dari menuliskan impian lagi yaitu itu bisa menjadi sebuah kebanggaan pada diri Anda. Misalnya Anda menulis kepingin umroh, tiba-tiba Anda bisa umroh. Akhirnya pada saat pulang umroh Anda tertawa dan tersenyum sambil membuka dream book Anda. Anda berkata, alhamdulillah umroh selesai. Jadi ada sebuah nilai dengan kita menuliskan impian-impian tersebut. Menuliskan impian juga bisa menjadi doa dan wujud kalau kita memang serius ingin menggapai impian tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dengan kita menuliskan impian-impian yang ingin kita capai. Memang tidak semua impian bisa terlaksana, bisa tercapai, tapi tanpa impian Anda tidak akan bisa kemana-mana. Langkah yang kedua, bagaimana cara kita mewujudkan impian? Yaitu buatlah skala prioritas. Impian mana yang ingin Anda capai terlebih dahulu? Setelah tadi Anda menulis impian, tugas Anda berikutnya yaitu mengkerucutkan atau memilah dan memilih mimpi apa yang ingin Anda kejar dulu, mimpi apa yang ingin Anda capai terlebih dahulu. Makanya ada istilah impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan impian jangka panjang. Impian jangka pendek misalnya Anda ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci, karena kalau nunggu Anda sukses, keburu orang tua tidak ada. Impian jangka menengah Anda ingin punya mobil sendiri, ingin punya rumah sendiri. Impian jangka panjang Anda ingin punya apartemen, ingin punya kos-kosan sendiri, ingin punya kolam renang, ingin punya pesawat. Tidak ada masalah. Bermimpi itu gratis. Kalau
Anda takut bermimpi, bagaimana Anda bisa mewujudkan impian-impian tersebut? Justru gratis, liar saja bermimpi. Tapi ingat, selaraskanlah doa dan kerjanya terhadap impian-impian Anda tersebut. Langkah yang berikutnya untuk menggapai impian, yaitu Anda harus percaya diri. Bagaimana mungkin orang bisa percaya pada Anda kalau Anda tidak percaya pada diri sendiri? Ini adalah kunci. Anda sudah tuliskan impian tersebut. Anda sudah prioritaskan impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi kalau Anda tidak percaya diri, Anda tidak pede, sudah selesai, omong kosong Anda punya impian. Kalau Anda tidak percaya diri, hidup Anda akan hanya bimbang saja. Ini betul gak ya impian saya? Saya kalau mengejar impian ini nanti bagaimana ya hasilnya? Apalagi orang-orang di sekitar Anda bilang, lo gak bener impian itu, percuma lo merjuangin impian itu. Karena Anda sudah percaya pada mereka, Anda bilang, oh iya ya bener juga mereka. Akhirnya yang seharusnya Anda sudah melangkah lebih jauh, Anda hanya stagnan, hanya di situ saja, tidak mau melangkah karena Anda tidak pede, karena Anda tidak percaya diri. Percaya diri itu sangat penting. Anda harus pede dengan apa yang Anda impikan. Anda harus pede dengan apa yang Anda mau lakukan. Anda harus pede dengan langkah yang Anda mau kejar. Anda harus pede dengan konsep-konsep impian yang Anda buat. Sekali lagi, saya ulangi, bagaimana orang percaya pada Anda kalau Anda tidak percaya pada diri sendiri? Langkah yang keempat untuk menggapai impian yaitu Anda harus melakukan evaluasi. Kita ini bukan manusia sempurna, tentu kita memiliki kekurangan-kekurangan. Kita bukan malaikat. Percaya diri itu memang penting, tapi evaluasi itu harus. Bagaimana cara kita evaluasi? Secara berkala, secara bertahap. Apalagi kalau kita mengerjakan impian tersebut bersama tim, Anda harus punya jadwal evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita lakukan lagi, kita evaluasi lagi. Dengan evaluasi kita akan tahu sejauh mana kita melangkah. Dengan evaluasi kita tahu sejauh apa pencapaian yang sudah kita dapat. Dengan evaluasi kita tahu mana hal yang harus ditinggalkan dan mana hal yang harus ditingkatkan. Dengan evaluasi kita bisa bercermin dari pekerjaan kita kemarin dan kita bisa membuat langkah-langkah ke depan apa yang harus dilakukan. Punya impian, menuliskan impian, memprioritaskan impian, kita harus percaya diri dengan apa yang kita impian dan kita harus mengevaluasi secara bertahap. Langkah yang kelima agar impian Anda tercapai yaitu abaikan perkataan atau pikiran-pikiran negatif. Anda punya impian besar, orang di sekeliling Anda pada ngetawain, saya ingin jadi YouTuber ternama. Padahal subscribe Anda baru 1, baru 2, Anda hanya bermodal HP. Anda ingin jadi YouTuber ternama. Terus orang kanan kiri Anda pada ngetawain, pada bilang, gak mungkin lo jadi YouTuber ternama. YouTuber besar seperti Atta Halilintar, Deddy Kobuzer, dan lain sebagainya, mereka semua memulai dari 1 subscriber. Orang besar, orang sukses, mereka memulai dari hal-hal kecil dulu. Google, Apple, Microsoft, mereka mulai dari mana? Mereka mulai dari garasi kecil, mereka mulai dari rumah kecil. Jadi hal besar itu berawal dari hal-hal kecil. 1000 langkah ke depan itu dimulai dari langkah pertama. Jadi Anda harus memulai langkah pertama dulu. Anda harus punya langkah pertama dulu. Kalau Anda sudah punya langkah pertama, saya ingin jadi YouTuber ternama. Orang kanan kiri Anda bilang, gak mungkin. Abaikan perkataan tersebut, pakai kacamata kuda, lurus, fokus, jalani mimpi Anda ke depan. Karena
itu sangat penting. Langkah yang keenam agar impian Anda bisa tercapai yaitu Anda harus fokus. Ya nggak bisa kalau Anda ingin melakukan semuanya, ingin menggapai semuanya. Anda harus fokus pada satu titik dulu. Kalau Anda ingin jadi YouTuber ternama, Anda ingin jadi YouTuber besar, Anda harus fokus. 1 subscriber, 2 subscriber, 10.000 subscriber, 100.000 subscriber, 1 juta subscriber. Amin. Yang penting Anda fokus. Memang tidak semua impian bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa kemana-mana. Langkah yang ketujuh untuk menggapai impian yaitu Anda harus selalu ingat terhadap yang memberikan rezeki. Semakin banyak impian Anda, harus semakin banyak doa yang Anda panjatkan. Semakin banyak apa yang Anda mau, harus semakin banyak Anda meminta. Lakukan apa yang Tuhan suka. Jangan terus impian Anda banyak, impian Anda gede, Anda melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Berdoa bukan hanya sekedar meminta, namun berdoa juga melakukan apa yang Tuhan suka, melakukan apa yang Allah suka. Sedekah, banyakin sedekahnya. Membantu sesama, banyakin membantu sesama. Karena rezeki atau berkah itu sama halnya seperti helipad. Helikopter mau mendarat ke helipad kalau helipadnya ini sudah rapi. Sama halnya dengan rezeki atau berkah. Rezeki atau berkah ini akan mendarat ke kita kalau kitanya sudah siap, kalau kita sudah rapi. Bagaimana cara merapikan helipad agar rezeki atau berkah ini mau mendarat kepada kita? Yaitu perbaiki hubungan Anda dengan teman Anda, perbaiki hubungan Anda dengan keluarga, dengan orang tua, perbaiki hubungan Anda bersama pasangan. Selalu menyebarkan kebaikan, selalu berkata jujur. Itu merupakan langkah-langkah agar kita tertata rapi sehingga rezeki atau berkah tersebut mendarat kepada diri kita. Karena tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang membuat rezeki kita itu terhambat, terhalang untuk turun, untuk mendarat pada diri kita. Mari selalu berbuat baik, selalu positive thinking, jangan suka mengeluh, mari selalu semangat dalam menggapai impian. Itulah langkah-langkah yang saya tahu bagaimana mewujudkan impian dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya ulangi sekali lagi, memang tidak semua impian bisa kita wujudkan, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa kemana-mana. Jadi milikilah mimpi yang besar, tulis impian tersebut, prioritaskan impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Evaluasi terus-menerus secara berkala, abaikan perkataan dan pikiran yang negatif, fokus pada satu tujuan, dan banyakin doa serta ibadahnya. Insya Allah impian kita sedikit demi sedikit akan terwujud. Sekian sharing santai dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekhilafan. Bersama saya Muhammad Anas Al-Mubarak, mari kita berjuang menggapai impian. Alhamdulillah. Daripada saya nganggur tadi gak ada kerjaan, ya saya buat YouTube saja. Mudah-mudahan manfaat teman-teman. Kalau yang nganggur-nganggur, daripada joget-joget di TikTok ya, bisa baca buku atau mainan laptop atau apalah. Yang penting bermanfaat. Nah, kalau saya ini syuting sendiri, mic yang murah, mudah-mudahan suaranya bagus ya teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sejarah mulai saat kulangkakan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak.